Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat kelas baru di Microsoft Teams. Langkah yang pertama tentu saja dengan membuka aplikasi Microsoft Teams. Bisa juga melalui browser. Bisa di laptop maupun di handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian klik Teams di bagian kiri. Kalau di handphone, mohon Bapak Ibu cari gambar yang seperti ini. Diklik, lalu di bagian kanan ada tulisan Join or Create Team. Bagian ini silahkan diklik. Nah, di sini ada pilihan Create Team, yakni membuat tim baru, atau Join a team with a code. Jadi, jika Bapak Ibu memiliki kode kelas dan ingin bergabung di kelas orang lain, bisa menuliskan kode kelasnya di sini. Nah, namun saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat kelas. Maka mohon Bapak Ibu ketik atau klik ini, Create Team. Nah, di sini ada 4 pilihan Bapak Ibu, ada kelas, ada professional learning community, ada staff, ada juga other. Nah, apa ya perbedaan dari masing-masing kelas? Jika kita pilih yang gambar tas bagian kiri, ini digunakan antara guru dan murid. Kemudian kalau ini Professional Learning Community atau PLC, digunakan koordinasi antar guru. Jadi sebagai grup tempat bekerja para pendidik. Kemudian jika grup yang ini staff, di sini misalnya ada staff di sekolah atau mungkin bagian-bagian lain di sekolah yang selain pengajar gitu ya, bisa jadi satu di bagian sini. Kemudian kalau other, ini tuh misalnya Bapak Ibu mengadakan klub atau ekstrakurikuler atau misalnya perkumpulan menggambar dengan siswa juga bisa di sini. Nah, kali ini saya akan memilih yang ini, kelas. Diklik saja. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan nama kelasnya. Pada kali ini nama kelasnya supaya seragam dengan yang lain, maka ada formatnya, yakni GJ3 spasi 2020, kemudian nama peserta. Nah, ini nama pesertanya ditulis nama Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya tulis nama saya. Kemudian description, boleh ditulis ada deskripsi, misalnya kelas ini bertujuan untuk mengajarkan matematika, mengajarkan IPA, boleh, tapi dibiarkan kosong juga tidak apa-apa. Nah, kemudian klik next. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan siswanya. Misalkan kita cari Bu Eni gitu ya. Ini saya mau masukkan Bu Eni di sini. Terus tinggal klik add. Nah, ini memasukkan murid secara manual. Klik add, nanti akan masuk seperti ini. Nah, untuk teachers atau guru, di sini jika Ibu Bapak berkolaborasi dalam mengajar, misalnya guru kelas berpasangan dengan guru lain, silakan dimasukkan sini. Atau misalnya guru pelajaran atau guru SMP SMA, kemudian mau mengundang guru kelasnya, silakan diketik di sini. Dibiarkan kosong juga tidak apa-apa. Kalau sudah, klik close. Nah, sudah jadi kelasnya. Ini membuat kelas secara umum. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan channel. Ibu Bapak, channel atau kanal itu di sini di titik 3 ada tulisan add channel.
Nah, misalkan channelnya ada panduan atau materi gitu ya, panduan materi. Di sini bisa ditulis private atau standar. Kalau standar itu berarti bisa diakses oleh siapa saja. Kalau private berarti hanya bisa diakses oleh beberapa orang tertentu. Jadi ini kita pilih yang standar saja supaya semua orang di dalam kelas bisa mengakses. Kemudian add. Nah, sudah jadi ini ada kanal panduan materi. Kemudian kita juga bisa menambahkan lagi channel, misalkan tugas akhir gitu. Terus kemudian kita klik add bagian sini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga ada tugas untuk membuat kelas seperti ini. Jadi mohon untuk membuat setidaknya 2 channel atau 2 kanal seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengundang siswa masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat. Ada pilihannya di sini, ada manage team atau add member. Dua-duanya ini bisa kita pilih. Jadi saya tunjukkan yang manage team terlebih dahulu. Manage team itu berarti mengelola tim. Nah, di sini ada add member. Jadi bisa diklik ini, kita bisa memasukkan menggunakan nama jika sudah satu organisasi atau menggunakan email. Jadi Bapak Ibu memasukkan emailnya di dalam sini. Kemudian kalau sudah close, selanjutnya di bagian setting. Nah, di sini ada namanya kode kelas atau team code. Silakan ini diklik. Nah, ini Bapak Ibu mohon diklik generate supaya kodenya muncul. Nah, sudah muncul kodenya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini bisa langsung di-share ke siswa-siswanya Bapak Ibu supaya mereka bisa memasukkan kode kelasnya. Nah, kalau misalnya di dalam kelas terus atau ketika pembelajaran online Bapak Ibu ingin meminta anak-anak supaya bergabung di kelasnya, maka bisa klik ini full screen. Nah, seperti ini. Jadi siapapun yang melihat screen ini bisa tahu, oh kami diminta untuk masuk kelas dengan kode itu. Nah, misalnya ketika menggunakan Zoom atau aplikasi online meeting yang lain bisa ditunjukkan. Nah, ketika kita sudah menunjukkan seperti ini loh, ternyata kok ada penumpang gelap Bapak Ibu. Jadi ada murid dari kelas lain yang bergabung gitu ya. Harusnya kelas ini spesifik untuk kelas 2. Oh, tapi kenapa kelas 3 kok masuk? Ini harus dihentikan misalkan. Bapak Ibu juga bisa mengganti kode kelasnya dengan klik reset sebelah sini. Jadi diklik, nah maka kode kelasnya pun akan berganti. Maka ini kode kelas yang baru. Jadi yang sudah punya kode kelas yang lama tadi tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana untuk menghentikan kode kelas ini? Bapak Ibu bisa klik remove. Nah, jadi kode kelasnya tidak aktif seperti itu. Jadi cara untuk mengundang peserta atau murid ke dalam kelas, yakni dengan mengundang secara langsung, bisa juga dengan kode kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian biasanya kalau ada yang baru bergabung, di sini nanti akan ada pemberitahuan. Karena ini belum ada ya. Akan ada pemberitahuan supaya diterima. Jadi harusnya di sebelah sini nanti akan muncul siapa saja yang akan bergabung di kelas Bapak Ibu. Seperti itu. Sekian bagaimana cara untuk membuat kelas di Microsoft Teams. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan ditanyakan langsung kepada saya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.